Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, terutama yang terhormat Bapak Eri Junaidi sebagai pembicara pada pertemuan kuliah umum ini pada mata kuliah Studio Arsitektur 3 yang memang pendekatannya adalah performance based design untuk bangunan yang sistemnya kompleks dan kebetulan fungsinya kali ini adalah rental office dengan aneks bangunan sosial budaya begitu. Terima kasih sekali atas kerawahannya Pak Eri dan kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang rawuh di sini, kemudian teman-teman tutor serta adik-adik mahasiswa. Marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Pak Eri, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya umum dulu pada adik-adik mahasiswa untuk membuka, untuk kemudian menyampaikan waktunya kepada Pak Eri. Adik-adik mahasiswa, alhamdulillah sangat berbahagia kita hari ini karena kita kerawuhan oleh Pak Eri, Dr. Eri Junaidi. Beliau seorang yang sangat ekspor. Ya, kalau membuka links gitu, diklik aja asmonya, nanti kita akan lihat betapa banyak materi-materi yang sebenarnya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk perkuliahan kita kali ini, yaitu Studio Arsitektur 3 semester 7 yang merupakan studio paling akhir di proses pembelajaran di jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang dilanjutkan oleh Sadang. Nanti setelah waktu yang digunakan untuk kuliah umum ini dilanjutkan dengan tanya jawab. Anda saya pikir sangat mestinya mempunyai banyak pertanyaan ya, walaupun belum terlalu masuk ke topik ya, tapi inilah kesempatan untuk bertanya kepada Pak Dr. Eri Junaidi yang sangat ekspor. Nah, mohon dihabiskan begitu ya, dihabis-habiskan gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke kelas masing-masing. Nanti penyelenggaraan presensi untuk kelas masing-masing dikelola oleh dosen, sedangkan untuk kuliah umum ini monggo nanti Pak Wisnu presensinya dikelola oleh lab TKP. Jadi Pak Eri, perlu saya sampaikan mata kuliah ini ada di bawah koordinasi lab teknologi bangunan dan teknologi dan kinerja bangunan. Ya. Yang merupakan memang arsitektur UII pada 2020 ini sudah melakukan perubahan kurikulum sehingga kemudian studionya ditempatkan di lab-lab yang sesuai dengan ekspertis masing-masing, dan di ujung dari semester 7-nya maka topiknya adalah bangunan dengan sistem yang kompleks, kemudian pendekatannya performance based design, dan tema harus mempunyai advance teknologi sebagai strategi penyelesaiannya. Tentu saja kita tidak akan meminta seberat dengan yang dilakukan Biro Konsultan, paling tidak mahasiswa mengalami pengalaman-pengalaman yang sekarang ini memang dunia arsitektur bergerak ke sana, sehingga mudah-mudahan dengan ini menjadi bekal adik-adik mahasiswa untuk terupdate dengan kebutuhan lapangan saat ini. Bapak Eri, mohon izin saya untuk memperkenalkan Bapak yang saya mengambilnya dari link yang ada di laman Pak Eri. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan saya masih mengambil yang materi yang update ya. Pak Eri, nanti kalau kurang saya mohon dimaafkan. Yang pertama beliau S1-nya itu adalah di ITB, kemudian S2-nya itu
Beliau di National University of Singapore, NUS. Kemudian untuk yang S3-nya ada di Eindhoven University of Technologies, Building Physics gitu. Dan beliau banyak sekali pengalamannya, mulai Director of Development PT Saimantex Tata Karsa, kemudian founder Kinerja Analitika, kemudian founder of Chief Scientist Pusat Kinerja Bangunan dan Kota. Beliau juga ngasto di Telkom, kemudian General Manager and Chief Scientist di Aircon Pratama. Kemudian banyak lagi kalau saya baca mungkin nanti akan sampai asar mungkin ya. Jadi saya mohon izin, banyak sekali. Beliau nanti adik-adik bisa melihat di sana. Beliau juga banyak belajar dari materi yang ada di sana. Tapi kali ini kita ingin betul-betul diberi langsung oleh Dr. Eri Junaidi untuk menyampaikan materinya, sehingga nanti dengan ini menjadi sangat penting bagi adik-adik mahasiswa kaitannya dengan simulasi bangunan di dalam konteks pendekatan desain performance based design. Nah, untuk singkatnya waktu, maka saya persilahkan kepada Pak Dr. Eri Junaidi untuk memanfaatkan waktu yang ada. Monggo mungkin sampai berapa menit begitu, 1 jam gitu Pak, atau bagaimana, atau dibagi 2, nanti 40 menit untuk yang sifatnya konseptual gitu, kemudian adik-adik bertanya, kemudian ada berapa menit gitu untuk apa yang kaitannya lebih kepada contoh-contoh praktikal simulasi, atau mungkin kami mohon adik-adik diberi pencerahan Pak Eri bahwa di dalam dunia kerja seperti apa, dan nanti di dalam pekerjaan wujudnya seperti apa, contoh-contoh yang sudah dilakukan, sehingga adik-adik itu semangat bahwa apa yang dilakukan ini nanti betul-betul dia harus miliki untuk bisa berkompetisi di dalam dunia nyata. Begitu Pak Eri, waktu kami persilahkan, langsung saja, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sugini dan Bapak-Bapak dosen sekalian. Terima kasih atas undangannya dan menyediakan ruang buat saya untuk sharing apa yang sudah saya tekuni selama beberapa dekade lah ya, udah 20 tahun lebih menekuni bidang kinerja bangunan, terutama di bidang simulasi. Memang ini topik yang sangat penting. Saya diamanahi oleh Bu Sugini untuk berbicara tentang konsep ya dan tools-nya. Saya mungkin nanti akan lebih membicarakan tentang proses, dan saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk melihat simulasi itu lebih dalam konsep, dari sisi konseptualnya. Kita akan melihat definisi ya, model dan simulasi. Kemudian kita akan melihat bagaimana proses modeling itu sebenarnya yang mungkin mahasiswa arsitektur tidak terlalu mengenal proses modeling seperti yang dikenal oleh mahasiswa engineering ya. Tapi saya akan memperkenalkan yang ringan-ringan saja agar kita semua bisa memahami proses secara konseptual yang terjadi dalam simulasi itu apa. Gitu.
Nah, nanti saya akan banyak menjelaskan di situ, dan kemudian nanti saya insya Allah akan menjelaskan semua yang sudah didiskusikan itu dengan sebuah project real, ya, di mana kita mulai dengan mendefinisikan masalah. Nah, nanti proyeknya sendiri mungkin tidak terlalu penting lah ya, bisa digantikan dengan proyek apapun. Tetapi yang paling penting adalah logikanya, alur berpikirnya, mulai dari problem definition sampai pemilihan tools, dan kemudian tentunya mendeliver hasil. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita bicarakan, diskusikan dalam waktu 40 menit, Bu. Atau 40 menit itu sesi pertama, Pak. Terus kemudian nanti agar tidak sampai kita sampai jam 3. Sampai jam 3, tetapi mungkin agar tidak agar tidak terlalu jenuh gitu, mungkin dibagi 2, 40 menit untuk, atau gimana, monggo Pak Eri, kalau misalnya 1 jam terus break, kemudian 1 jam atau gimana, tapi intinya nanti ketika mungkin jam 14.45 kayaknya itu kita bisa selesai, sehingga nanti kita bisa sholat asar dan kita masuk ke kelas. Jadi saya tadi usulannya 40 menit, tapi monggo sesinya untuk ngendikan untuk sesi pertama dan 40 menit untuk sesi kedua. Tapi monggo Pak Eri, enaknya gimana? Saya. Terima kasih. Nanti insya Allah kita, saya mau. Dan saya ini going old school ya. Saya tidak menyiapkan presentasi, jadi nanti saya akan langsung buka bukunya dan membuka presentasi saya yang lama, dan mungkin juga coret-coret di kertas. Saya share screen. Screen saya adalah sudah kelihatan ya? Sampun Pak. Terima kasih. Jadi rencananya saya akan membahas beberapa definisi dulu, dan kemudian melihat konsep ya. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan atau merasa ini terlalu berat, tolong saya dikasih tahu dan silakan bertanya. Konsep modeling. Dan kemudian nanti mungkin terakhir adalah case study. Saya mulai dari definisi dulu, dan saya akan berhenti, belum mulai udah berhenti, untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik mahasiswa. Model adalah, ayo adik-adik, ini pertanyaan ya Pak Eri. Pertanyaan harus interaktif. Ini pertanyaan. Halo adik-adik, silakan kalau mau di chat atau mau di open mic, monggo. Silakan. Halo Dek, langsung raise hand. Kita sudah banyak menggunakan kata model, apalagi arsitek senang banget menggunakan kata model. Definisi. Tolong semuanya di... Model is three-dimensional representation. Waduh, ini three-dimensional representation of a person or thing or proposed structure, typically on small element. Oke. Yang lainnya. Yang lain. Tapi sebelumnya saya minta semua video di-on-kan. Videonya di-on-kan. Halo. Kecuali kalau ada urusan dengan alat teknis dan pulsa. Kayaknya yang pulsa ini nanti saya cek deh dengan harus on videonya ya. Oke. Nanti saya bantu memanggilkan Pak kalau pada nggak. Silakan. Model adalah representasi, deskripsi, menjelaskan suatu objek. Wah, belum mengena kata-katanya.
eh, model adalah suatu bentuk nyata tiga sudut bangunan dapat dilihat. Prototipe rusakan bentuk asli dalam skala lebih mikro. Oke. Ada kata kunci yang belum tersebutkan. Model adalah alat bantu desain. Model itu representasi fisik yang dapat dikaji. Oke. Atau mungkin Bapak ingin mendengar suara mahasiswa kami? Betul. Ya, lebih bagus. Ya, ayo di-on-kan semua videonya. Mbak Rohaditul Aish Sumardia. Anda nggak meng-on-kan video, jadi saya panggil. Nah, silakan. Halo, Mbak. Mbak, mana kamu? Mana dirimu, Mbak? Semua harus meng-on-kan videonya ya. Mana tadi? Ayo, saya ingin Anda menyampaikan secara langsung, direct. Ya, model adalah... Oke, siapa yang mau mencoba langsung aja berbicara langsung? Oh, nggak bicara, saya panggil ya Pak. Mahasiswanya Bu Eti. Bu Eti. Harus dipanggil nih mahasiswanya Bu Eti. Ada? Masih kurang satu ini, masih kurang satu kata kunci penting yang belum ada di dalam apa yang tadi. Terima kasih sudah merespon dengan chatting, terima kasih sekali. Belum ada yang mau buka suara. Ini yang terakhir. Harus mau nih Pak, nanti kalau nggak mau tak buka. Oke, siapa nih? Rafif tadi udah ya. Judith, ayo dibuka. Ya, silakan Dek, Anda apa coba? Model itu apa? Kalau menurut saya model itu adalah sebuah representasi dari ide gagasan yang dituangkan ke dalam sebuah bentuk, baik berupa digital maupun berupa prototipe dari maket. Oke. Apakah ada kata kunci yang diinginkan Pak Eri sudah terjawab? Ya, belum lengkap, tapi yang terakhir ini yang di chat sudah mengenai ya. Jadi model itu gampangnya ya. Nanti kalau kita buka kamus itu bisa panjang-panjang ya. Tapi yang selalu saya pakai itu adalah simplified representation of reality. Jadi dalam definisi model, kita harus ada kata kunci ini. Jadi ada sesuatu dari dunia nyata yang kita ingin representasikan dalam bentuknya yang lebih sederhana. Ini pengertian simplified itu sudah inherent ada by definition dalam sebuah model. Dan ini definisi ini tidak ada hubungannya sama 3D atau 2 dimensi. Berlaku secara umum, bisa model matematik, bisa model ekonomi, bisa model apa saja. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mau melakukan simplifikasi? Tuh. Ada yang tahu? Pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi. Terus ditanya kenapa ini, kita mau menyederhanakan? Loh. Ya, oke. Halo. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Kenapa kita mau menyederhanakan? Kenapa model itu harus disederhanakan? Mempermudah, Pak. Memudahkan apa? Memudahkan agar orang lain tuh paham dengan apa yang kita lakukan. Bukan itu. Memudahkan betul. Tapi memudahkan kita untuk mensimulasikan sebuah. Ya ini tadi. Memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi. Karena realitas dunia nyata itu sangat kompleks. Yang kalau kita
kalau kita berusaha untuk menjelaskannya secara full, itu ya kita nggak nyampe lah ilmunya gitu ya. Sehingga kita buatkan representasi yang sederhana, ya. Ini simplified agar kita bisa dianalisis. Tuh. Jadi ini buat kita yang bergerak dalam dunia simulasi ya, atau kita ingin menggunakan simulasi dalam perancangan bangunan kita. Ini adalah konsep yang sangat penting buat kita untuk kita pahami bersama. Semua model itu pasti simplified, sehingga semua model itu pasti punya batasannya, pasti. Tidak ada model yang bisa menjelaskan keseluruhan fenomena secara lengkap. Jadi setiap kita menggunakan sebuah model atau kita menggunakan sebuah simulasi, maka kita harus paham keterbatasannya apa yang dimasukkan ke dalam model itu dan apa yang disingkirkan dari model itu. Ini yang pertama, model. Yang kedua adalah simulasi. Simulasi adalah, ada yang tahu? Halo. Halo. Pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Apa itu Banyak pertanyaan simulasi? ini. Banyak pertanyaan. Simulasi adalah? Dek. Uji coba. Uji coba apa? Ayo Dek, kurang satu kata nih, kayaknya saya menduga nih apa yang dibayangkan Pak Eri. Wah, sok tahu ya. Apa tadi? Apa terus ditambah proses apa? Peniruan suatu percobaan untuk mendapatkan error dalam suatu kegiatan proyek. Wah, kayaknya enggak. Kan? Enggak. Penggambaran suatu sistem proses dengan peragaan berupa model. Hampir. Yang terakhir ini hampir. Sebenarnya sederhana aja. Simulasi adalah tiruan dari proses operasi sistem dunia nyata. Uji coba. Nah ini yang terakhir ini. Simulasi adalah uji coba dari representasi model. Nah sebenarnya kata kuncinya adalah simulasi itu adalah penggunaan model. Jadi simulasi dengan modeling itu terkait. Simulasi itu apa? Simulasi itu adalah penggunaan model untuk mengulangi atau mereplikasi. Itu bahasa Indonesianya apa? To replicate. Mereplikasi ya, mengulang ya. Saya tulis mereplikasi aja ya. Mereplikasi sebuah skenario dari dunia nyata. Ini simulasi. Jadi simulasi itu sangat terkait dengan model. Jadi tidak ada simulasi tanpa adanya model. Ketika kita berbicara simulasi, kita akan mengulangi sebuah skenario dalam dunia nyata. Gitu. Pertanyaannya adalah, pertanyaan berikut ya, mungkin ini ada nggak model yang sama dengan kenyataannya? Adakah model sama dengan realitas? Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau 100% sama. Tidak ada ya? Ada, Mas.
Ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya, jadi yang disebut dengan full 3D mockup itu benar-benar model yang dunia nyata. Jadi contohnya kalau kita melakukan uji bakar ya dalam dunia kebakaran dan kita ingin melakukan analisis macam-macam itu, pengukuran macam-macam itu kalau bis ya bisnya dimasukkan bakar ya itu full 3D mockup. Kalau bangunan juga ada yang bangunan benar-benar bangunan dibuatkan di dalam sebuah bangunan di dalam bangunan ya, ada bangunan semacam hanggar pesawat yang besar gitu. Terus di dalamnya dibuatkan bangunan nyata dibakar. Ada itu model 3D mockup yang seperti itu, tetapi kalau kita berbicara dalam konteks perancangan bangunan, nggak mungkin kita bikin 3D mockup. Ya berarti bangunannya udah jadi dong. Ya, jadi yang kita lakukan adalah selalu kita menggunakan model-model yang jauh lebih sederhana. Bahkan kadang-kadang kita kalau bangunannya 100 lantai, kita menganalisisnya hanya 1 lantai saja. Tergantung analisisnya apa yang sedang kita lakukan. Itu sebuah pengantar ya tentang simulasi dan model. Nah, kemudian saya masuk ke definisi bangunan. Ini sudah, ini mahasiswanya sama dengan yang sebelumnya, Bu? Beda ya? Saya sudah pernah menyampaikan ini dalam kuliah. Ini sudah beda angkatan. Udah beda angkatan. Iya. Kalau yang dulu lo Pak, yang dulu itu kan sudah tugas akhir. Ini yang mau tugas akhir. Oh, ini sebelumnya. Oh, iya. Atau di mata kuliah yang lain mungkin ya, kalau di mata kuliah yang ADS. Itu building performance evaluation. Jadi ya saya nggak pengen mengulang lagi slide saya yang lama, nanti slide-nya juga saya kasih aja. Silakan dibaca sendiri. Ini definisi bangunan yang saya bangun ya. Ini sebenarnya kalau dicari di textbook belum ada, ya insya Allah nanti kalau saya nulis buku ini akan menjadi sebuah definisi bangunan. Jadi bangunan sebagai sistem, dia adalah kumpulan dari beberapa sistem yang saling berhubungan. Tujuan dari bangunan apa ini sebenarnya? Kita susah-susah merancang bangunan, itu tujuannya adalah output dari proses desain itu adalah menyediakan lingkungan ruangan, indoor environment. Ini yang tengah sini. Ini, sini. Kalau kita lihat semua bangunan ini berdasarkan kotak-kotak itu ya, dari subsistem, maka outputnya adalah yang di tengah di sini. Ya, itu adalah indoor environment dan itu adalah output deliverable kita kepada building owners. Jadi memang penampakan fasad dari luar itu penting. Segala sesuatu yang lain, landscaping atau segala macamnya yang lain itu penting. Tapi kalau kita memperhatikan itu semua tanpa mendeliver indoor environment yang acceptable, ya, yang bisa diterima oleh building owners, ya bangunan kita dianggap belum selesai. Bangunan kita tiba-tiba dianggap, wah tidak nyaman, tolak. Jadi lingkungan environment yang memberikan kondisi agar penghuni dapat berfungsi dengan optimum. Ya, kalau dia pelajar, mahasiswa, dia bisa belajar dengan baik, bisa mengajar dengan baik. Kalau dia pasien, dia bisa sembuh, gitu ya. Ini kondisi indoor environment yang mendukung kepada fungsi occupant. Ini yang definisi bangunan sebagai sistem. Nah, saya ingin kita memulai dari sini dan menegaskan bahwa yang namanya
bangunan itu adalah sebuah sistem yang saling berhubungan, ya, kurang lebih seperti inilah, kompleks ya, berhubungan, sehingga nanti kita bisa mulai membayangkan kalau bangunan saja sudah merupakan jalinan berbagai subsistem yang terintegrasi. Nah, terus modelnya seperti apa? Nah, makanya jangan pernah bermimpi mendapatkan model bangunan yang sederhana. Model bangunan itu harus kompleks. Sekompleks apa? Ini kurang lebih model bangunan itu adalah, dan ini hanya dilihat dari sisi building energy flow path. Sudah sekompleks itu. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Pak Joe Clark, ya. Pak Joe Clark ini nanti silahkan dibaca ya. Dibaca kalau nggak usah cover to cover, tapi beberapa ini saja. Pak Joe Clark ini adalah terhitung kakek guru saya. Kakek guru. Guru saya adalah Jan Hansen, Profesor Jan Hansen dari TU Eindhoven. Joe Clark adalah gurunya Pak Jan Hansen dari Strathclyde University di Glasgow. Beliau adalah orang yang mengembangkan program yang namanya ESPR. Tidak populer di Indonesia, tapi sangat populer di UK. Ya, ESPR itu kompetitornya Energy Plus kalau di Inggris. Jadi setara setara kekuatannya dan kualitasnya dengan Energy Plus. Nah, beliau menuliskan buku ini untuk menjelaskan dalemannya ESPR. Ya. Dan di buku ini ada gambar ini, ya, ada gambar ini. Dan di sini kalau kita melihat ya bahwa di dalam ruangan itu kan hanya ini aja. Ya, itu yang ada di dalam ruangan. Sementara di sekelilingnya itu terdapat berbagai macam sistem atau model yang sangat kompleks. Ya, ini adalah bagaimana ESPR itu dibangun. Jadi program simulasi energi ini kalau mau ditaruh dalam satu gambar, inilah dia secara konseptual. Dan dari sini nanti silahkan ditelusuri satu persatu ya. Itu setiap panah itu merepresentasikan satu model. Satu model. Pergerakan heat transfer, pergerakan energi. Ini dari sini ke sini, ini satu model. Ya, dari sini ke sini, ini satu model. Ini ke sini, satu model. Jadi bisa kita lihat betapa banyak model yang dipakai untuk merepresentasikan sebuah bangunan. Apakah ini menakutkan? Iya, buat saya juga menakutkan melihat yang kayak gini, itu kompleks sekali gitu. Tetapi karena teknologi, ya kan, semua kompleksitas ini itu sudah dibungkus di dalam sebuah software yang mungkin sangat user friendly. Nah, yang saya ingin tekankan ya, ketika kita melihat berbagai konsep ini, setiap kali kita memakai program simulasi, maka minimal kita harus mengetahui dia cara perhitungannya seperti apa sih, dia modelingnya seperti apa sih. Dan ini
kalau menurut saya buat nanti ya, buat arsitek yang sudah praktek sendiri gitu ya, itu setiap kita ditawari software baru, dan akan banyak sekali orang yang menawari software baru, yang perlu kita teliti, baca dengan teliti, itu adalah ini memodelkannya itu dengan metode apa. Ya. Itu penjelasannya mungkin bukan tidak perlu satu buku, mungkin hanya 1 atau 2 paragraf saja untuk menjelaskan bagaimana sih model ini kemudian ditransformasi menjadi sebuah apps ya, sebuah aplikasi yang bisa kita pakai, yang bisa dipakai oleh end user. Nah, tapi 2 paragraf itu adalah sangat penting, dan itu yang kita akan lihat sekarang ya. Dan ini adalah proses modeling ya. Saya akan nanti menggunakan ini saja ya, satu panah yang ini saja, yaitu model tentang konduksi ya. Karena ya domainnya arsitek mainnya pasti konduksi ya. Nanti kita lihat lagi kompleksitasnya ada di mana. Baik, itu saya masuk ke konduksi. Konduksi itu bagaimana kita memodelkan konduksi? Loh, ini sudah pernah dibahas ya, Bu? Kalau konduksinya sudah, Pak. Konduksi itu apa? Tetapi kalau dalam bentuk yang sangat keriting ini kayaknya belum. Jadi biasanya saya kalau ngajar di semester 2 itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk hal-hal yang sifatnya lebih apa ya, lebih common sense. Tapi nggak apa-apa, Prof. Ini biar nanti agak keriting-keriting sedikit biar agak segar. Ini nggak keriting, Bu. Ini sebenarnya nggak keriting ya? Nah, ini belum keriting. Belum keriting. Ternyata belum keriting, Dek. Ya kan? Halo, Dek, belum keriting loh, Dek. Ya, monggo, Pak. Ini kan adalah persamaan heat transfer biasa ya. Q perpindahan panas itu adalah U value dikali A dikali delta T. Ini semua orang harus paham kalau kita perencana bangunan. Poinnya dari exercise ini adalah kita semua termasuk mahasiswa itu harus paham bagaimana menghitung U value. Harus, karena kalau kita tidak berbicara, tidak tahu menghitung U value, ya berarti kita tidak bisa menghitung OTTV. Padahal OTTV itu adalah boleh dibilang satu-satunya ya peraturan energi efisiensi untuk selubung bangunan di Indonesia. Jadi ini amat sangat penting ya, amat sangat penting. Dan di sini kita langsung lihat bahwa kalau kita punya dinding yang namanya konduksi itu adalah ada nilai K, konduktivitas, ya kan? Ada suhu di permukaan dalam dan suhu di permukaan luar. Ya. Dan ada ketebalan. Sudah itu toh. Ya. Nah, nanti bagaimana menghitung U value dari K dan ketebalan. Ini persamaan yang sangat basic di dalam perhitungan OTTV, dan di SNI ada. Ya, ada di SNI ada cara perhitungannya, gampang. Sehingga yang kayak gini itu adalah menjadi basic requirements, bukan hanya buat engineer tapi juga buat arsitek. Nah, kita lihat ya, saya balik lagi ke sini bahwa nanti kita punya model.
model itu tidak serta-merta bisa langsung kita pakai untuk melakukan simulasi. Tapi harus kita kita masukkan ke dalam sebuah prosesor numerik ya. Bagaimana kita melakukan perhitungan dengan menggunakan model tadi. Nah, biasanya yang disebut dengan model itu adalah dua hal ini. Ya. Ini model, atau ini saya sebutkan di sini adalah persamaan ya. Nah, sehingga dua hal ini tidak terpisahkan nantinya. Ya. Nah, kalau kita melihat persamaan yang masih sederhana seperti ini, ya kan ini kita menghitung panas yang berpindah dari luar ke dalam. Ya, kalau suhu luar lebih tinggi, ada perpindahan dari luar ke dalam. Itu ditentukan oleh U value ini. Jadi kalau U value-nya lebih tinggi, maka panas yang masuk dia lebih banyak. Gitu. Sehingga kalau bangunan yang efisien, kita mencari U value ini, kalau dia efisien, maka U value-nya harus rendah. Ini yang kita ingin ingin ajarkan ya kepada seluruh building designers. Nah, nanti kita akan melihat bahwa yang namanya persamaan ini, kalau kita masukkan ke situ, dia tidak perlu prosesor apa-apa lagi. Ini tinggal pakai kalkulator ya. Ini tinggal pakai kalkulator bisa dihitung, gampang. Ya. Itu kalau kasusnya seperti ini. Dan ini disebut sebagai model yang steady state. Ya, steady state. Nanti kita akan lihat apa bedanya steady state dengan yang tidak steady state. Nah, kalau kita beranjak lagi, misalnya, nah ini kan udah mulai keriting ini. Di sini ada contoh soal, ada solusinya ya. Nanti silakan dilihat sendiri, dihitung sendiri. Ini diperlukan tidak lebih dari kalkulator saja alat yang diperlukan. Dan ini adalah dinding yang sangat realistik. Ini dinding 3 lapis, itu adalah bata plesteran. Plester, bata, plester. Kalau kita tidak bisa melakukan perhitungan di sini, wassalam. Kita tidak bisa melakukan perhitungan bagaimana merancang bangunan yang lebih efisien. Ini kalau untuk building designers, ya ibaratnya ini fardu ain hukumnya untuk tahu bagaimana menghitung U value material yang berlapis-lapis seperti ini. Ya, ini di sini sudah dituliskan ada nilai R ya, nilai R yang merupakan kebalikan 1/U. Ya, nanti kita bisa melakukan perhitungan yang mirip dengan yang sederhana tadi, ya, tapi hanya dijumlahkan. Sederhana juga, dan ini masih tidak memerlukan apa-apa. Ya, di sini tinggal kalkulator saja, selesai. Nah, kalau yang sudah keriting itu seperti ini. Ini sudah keriting ya, dalam arti ini di sini ini tahanannya tidak hanya tahanan, tapi sudah mengandung kapasitor. Ya. Jadi ada thermal mass yang mulai diperhitungkan. Ya, itu nah, dan ini adalah modelnya sudah
unsteady. Ya, unsteady. Jadi kalau dicari persamaannya dia ini ya mulai pakai cacing-cacing ya. Nah, saya tulis saja biar pada ngeper semua. Tapi ini semuanya juga sudah dibungkus dalam program komputer. Ini saya baca ya. Jadi bukannya saya hafal. Ini adalah model matematika yang jauh lebih kompleks dibandingkan ini. Ini model yang sederhana. Ini model yang lebih kompleks. Keduanya memodelkan realitas yang sama. Keduanya memodelkan realitas yang sama. Ya, ini bedanya hanya konfigurasi bangunannya lah. Kalau ini layers-nya dijadikan satu ya, ini realitas yang sama. Tapi kita menggunakan model yang berbeda. Dan ini untuk menyelesaikan persamaan yang kompleks, yang unsteady itu, maka kita memerlukan tools numeriknya. Bagaimana mengubah persamaan diferensial yang seperti ini, kita ubah menjadi persamaan aritmetika, tambah kurang. Nah, itu ada metodenya, dan itu ada caranya. Ya, dan tapi kita sama sekali tidak melihat lagi di dalam sehari-hari, kita tidak melihat lagi persamaan ini. Hanya, nah, kita harus tahu ketika memakai program kita itu pakai ini atau pakai ini. Itu harus tahu. Adakah program yang pakai ini? Ada, banyak. Yang pakai ini tidak banyak, tapi juga bukan hanya satu. Ada bedanya? Oh, sangat banyak bedanya. Program-program yang steady, ya, model yang steady, itu ibaratnya model yang steady itu kan dia dianggap sudah, kalau di sini ada delta T ya, T1 kurang T2, ya. Di luarnya 35, dalamnya 25. Ya udah, 35 terus, 25 terus gitu. Nggak peduli kalau 35 atau 25 itu terjadinya hanya 1 jam atau bahkan setengah jam. Tapi dia menganggapnya ya udah segitu saja. Dan dia tidak punya memori. Artinya ketika dimasukkan T1 35, T2-nya 25, ya sudah dia tahunya cuma saat itu saja. Dia tidak peduli sebelum ini suhunya berapa. Nggak peduli dia. Nah, sementara kalau programnya itu menggunakan model yang unsteady, kalau unsteady itu dia punya memori. Betul bahwa T1-nya 35, tapi 35 itu dari jam sebelumnya yang suhunya 40. Beda itu. Kalau suhu jam sebelumnya 40 dibandingkan dengan suhu yang jam sebelumnya suhunya 30. Beda. Ada memori. Akibat dalam perhitungannya apa? Oh, ini kayaknya nggak kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nih, yang ada titik-titiknya, nanti saya kasih. Ini ada 2 ya. Yang ini adalah yang unsteady, transient. Yang ini adalah steady state. Nah, yang steady state, itu, ini yang steady state di sini. Ini yang transient itu di sini. Ini saya kasih. Jadi ini adalah steady state, ini adalah transient. Apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, ini adalah ini ya, Q.
Q yang dihitung. Jadi ini adalah Q. Ya. Pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa ini peak-nya ada error. Ini ada error karena yang steady state dia tidak punya memori apa yang terjadi di time step sebelumnya. Sehingga ketika terjadi perhitungan, ya, ini adalah efek dari error di sini ya, error di sini. Ini adalah efek dari thermal mesh. Thermal mesh ini artinya sederhana sekali. Kalau kita pasang AC, kalau kita ngitungnya ini, AC kita kegedean. AC kita kegedean. Kenapa? Karena thermal mesh-nya tidak dihitung. Ini thermal mesh yang kayak gini, ini ya setidaknya ini bata plesteran juga sudah bisa menghasilkan efek seperti ini. Apalagi kalau seperti bangunan Belanda gitu ya, beton setengah meter atau beton 70 cm. Ini lebih dalam lagi nih. Artinya seharusnya kita beli AC lebih kecil. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada ini. Ini adalah time lag. Puncaknya ya, itu bisa dimundurkan ke belakang. Ya, bisa dimundurkan ke belakang. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari. Ini lihat ya. Di sini ini sekitar jam 16 sore ini waktu asar. Paling panas-panasnya di sini. Itu terjadi peak cooling load. Ya. Sementara kalau kita menghitungnya dengan metode yang lebih kompleks, kita lihat di sini ini sudah sekitar jam 20-an. Peak coolingnya lebih rendah dan terjadinya lebih malam. Ingat ya, suhu udara luar jam 16 dibandingkan suhu udara luar jam 20, ini jam 20 sudah lebih dingin sekali. Sehingga ini jangan-jangan dengan peak cooling yang seperti ini, kita tinggal buka jendela saja sudah cukup. Karena suhu udara luarnya dingin, lebih sejuk dibandingkan yang ini. Nah, ini adalah kompleksitas ya. Kompleksitas yang kita kita dapatkan dengan menggunakan model yang lebih akurat ya, merepresentasikan dunia nyatanya. Nah, kemudian ini bisa kita perluas lagi ya. Bisa kita perluas lagi setelah model ini, kan kita memasukkan skenario ya. Skenario itu adalah dalam bentuk input. Ini adalah skenario. Nah, maka yang ini kita menggunakan model untuk mereplikasi sebuah skenario itu. Maka inilah yang disebut dengan simulasi. Nah, bagaimana kita merepresentasikan skenario itu? Ya, itu nanti bahasannya juga lain. Kita harus melihat input-input apa saja yang relevan dengan skenario yang kita ingin pecahkan ya, yang kita ingin analisis. Nah, baru kemudian dari sini akan keluar hasil dari simulasi.
Itu konsep dari abstraksi ya, dari program simulasi. Nah, untuk Energy Plus, ini mohon maaf saya membahasnya Energy Plus ya, tapi Tidak apa-apa, Pak. nanti bisa bisa diambil paralelnya dengan program-program lain. Nah, kalau Energy Plus, dia yang disebut dengan Energy Plus ada di kotak ya, yang di kotak ini. Tapi di dalam kotak itu terdapat banyak modul-modul. Yang modul-modul ini semuanya itu sebenarnya adalah sebuah model juga. Jadi di dalam model ada submodel yang semuanya itu menghasilkan kompleksitas yang luar biasa. Saya ini mohon maaf ya buat adik-adik ya, saya tidak berusaha menakut-nakuti ya, tapi memang kita harus terbiasa dengan kompleksitas ini. Jangan lari. Data poinnya banyak sekali. Coba bayangkan ya, satu dinding, kita merepresentasikan geometri saja. Satu dinding terdiri dari 4 titik, itu data poinnya ada berapa? Ada berapa angka ada berapa titik data yang kita harus tangkap ya. Dari dinding saja ya. Ini belum thermal properties, dari bentuk geometri dindingnya saja. 4 titik. Satu titik itu kita perlu XYZ, 3 angka. Jadi satu dinding minimal kita perlu 12 angka, 12 entry di dalam simulasi kita. Kalau satu entry salah, itu penyok bangunan kita, dindingnya nggak lurus lagi. Itu baru satu dinding. Bayangkan, jadi kalau di Energy Plus, satu entry data itu biasanya satu baris ya, dalam file input. Jadi kalau bangunannya udah misalnya 60 lantai gitu ya, itu jumlah barisnya, input filenya itu bisa ratusan ribu baris. Ratusan ribu, dan satu baris itu satu entry. Jadi memang banyak sekali. Ya, memang sebagian besarnya adalah geometri ya. Dan untuk penyusunan geometri kita tentunya tidak mengetik lagi zaman sekarang. Kita menggunakan SketchUp atau kita menggunakan Rhino ya, atau menggunakan Revit sekalian gitu ya, untuk menghasilkan representasi dari geometri 3 dimensinya. Tapi itu saja sudah menghasilkan data point yang luar biasa banyaknya. Sebagai tukang simulasi, kita tidak boleh takut menghadapi kompleksitas itu. Embrace the complexity. Karena hanya dengan begitu kita bisa memakai program simulasi yang kompleks ini dengan confident. Nah, penampakan lainnya adalah kurang lebih seperti itu. Jadi Energy Plus terdiri dari tiga loop ya, bukan loop ini, tiga subprogram yang berjalan berulang-ulang ya. Di sini adalah surface heat balance, ada air heat balance, dan ini semuanya yang building system yang ngurusin chiller, AC dan lain-lain itu di sini. Nah, ini masing-masing semua ini memanggil berbagai modul. Satu modul itu mungkin memiliki beberapa model, seperti misalnya sky model. Bagaimana kita merepresentasikan langit? Emangnya langit
tidak harus kita representasikan. Langit itu tidak harus kita representasikan. Minimal langit itu punya suhu. Nah. Coba bayangkan, suhu langit itu berapa? Nggak sama dengan suhu udara. Langit itu udah di atas atmosfer kok. Bagaimana kita merepresentasikan model? Itu ada modelnya. Dan ketika kita pakai program simulasi, apa saja, definisi ini harus ada. Kalau ini tidak dimodelkan, ya itu artinya modelnya lebih simplified lagi. Ada shading, ada daylighting, ada kaca, ada ini conduction, transfer function. Dan sini ada PV, ada ini berbagai loop ya, kalau kita pakai cooling sistemnya, ada air loop, ada zone equipment, ada chiller water plant, ada condenser water plant, dan lain-lain. Ini semua secara konseptual adalah yang membentuk energy plus. Mohon maaf Pak Eri, itu screen-nya agak kurang turun sedikit judulnya, mungkin anak-anak nanti. Nah, mohon maaf. Ya, Ci, mungkin kalau anak. Slide-nya saya kasih. Ci. Slide-nya dari slide-nya Energy Plus. Nah, ini yang apa namanya, setiap kita melakukan simulasi, sebenarnya ini kita menggerakkan semua ini. Jadi kalau kita misalnya, kalau di kelas ini pakai simulasinya pakai apa, Bu? Macam-macam, Prof. Tapi intinya memang yang inputnya, input indoornya yang diinginkan, itu nanti bisa melihat salah satunya efisiensi energi, dilihat dari OTTV-nya. Kemudian indoor heat and comfort dilihat dari daylighting-nya, kemudian akustik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan seperti view, dan kemudian juga termasuk appropriate site development, komponen-komponen appropriate site development dan water conservation. Tetapi untuk yang kinerja bangunan, indoor quality-nya minimal pencahayaan, penghawaan, dan akustik. Nah, nanti kita akan coba lihat ya apa bedanya. Misalnya gini. Jadi sekarang yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita menekan tombol simulate gitu, baik itu pakai Energy Plus atau pakai apa, Honeybee, Grasshopper, atau ada yang pakai Ecotech, ada yang pakai PAS, ada yang pakai macam-macam itu. Maka kita itu mengoperasikan semua ini. Memang tidak fair kalau kita mengharapkan bahwa arsitek paham semua. Nah, buat saya juga itu bukan itu tujuannya. Tapi minimal arsitek harus paham yang sebelah sini. Kalau sistem AC itu kita exclude dari domainnya arsitek, dan memang harus begitu, ya, arsitek harus paham ini semua. Apakah arsitek harus paham daylighting? Harus paham daylighting. Bagaimana cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan kita? Ya. Apakah arsitek harus paham kaca? Harus paham kaca. Ya. Harus paham konduksi. Tadi sudah dibahas konduksi. Ya. Sky, ini harus paham bagaimana merepresentasikan langit. Nah, kalau buat arsitek yang ini aspek building sistemnya ya pakai aja default, udah cukup. Pakai default, tidak usah dilihat lagi, ya. Tapi kita bermain di domain yang domainnya arsitektur. Dan itu untuk setiap program pasti ada. Untuk setiap program pasti ada. Ya, baik, itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin kita tanya jawab dulu.
Ya, nggih, matur nuwun. Ya, matur nuwun, Pak Eri, adik-adik semua tadi sudah disampaikan yang sebenarnya kalau di balik ini saya sangat yakin itu ada super sekeriting-keritingnya. Jadi yang di sini itu bagi Pak Eri bukan keriting gitu ya. Bagi kita agak keriting gitu ya, Pak. Tapi pada intinya adalah adik-adik, tadi disampaikan model itu apa, simulasi itu apa, sehingga Anda tahu betul bahwa ketika kita menggunakan term model saat sekarang ini, di kuliah ini, itu jangan bayangkan membuat maket, menggambar yang sifatnya visualisasi dari dimensi visual. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan simulasi itu tidak pernah bisa menggambarkan kenyataan secara sempurna karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, karena itu Anda harus paham betul konsep di balik model simulasi yang Anda pilih, karena itu dampaknya nanti berbeda, sikapnya akan berbeda. Tadi contohnya Pak Eris sudah dengan sabar sekali menyampaikan bagaimana membedakan tadi yang steady dan unsteady itu, Pak. Ya, jadi itu membuat ternyata model yang konsepnya beda itu sebenarnya hasilnya itu beda gitu, sama-sama batu bata gitu kan. Membuat nanti kita salah langkah juga gitu waktu menilai bangunan kita. Dan disampaikan energi plus. Nah, adik-adik silakan bertanya begitu ya. Kalau mau ini jadi jangan langsung harus, tadi Pak Eri mengatakan harus dihadapi ya. Jangan kemudian terus membayangkan kalau gitu saya nggak mau bikin secondary skin gitu. Jadi jangan ya gitu ya. Nah, adik-adik sangat senang dengan secondary skin ini, Pak. Secondary skin. Benar-benar dengan tadi, waduh, bikin batu-batu aja keriting gitu kan, seperti itu. Tapi monggo adik-adik silakan tunjuk jari. Yang jelas nanti Pak Eri itu sudah membuat simulasi yang bagus, timnya kita itu adalah end user yang memakainya. Gitu. Tetapi memakai itu harus tahu konsepnya. Silakan, adik-adik. Ada yang mau nanya? Kalau nggak tanya nanti ditanya aja Pak Eri, saya panggilkan Pak Eri, wah diancam. Nggak boleh dong, kalau ancam-mengancam nggak boleh ya. Ayo Dek tanya. Misalnya Anda tanya tadi loh, mana yang arsitek harus tahu, mana yang ditutup default aja gitu kan. Ini harus hati-hati ya, misalnya kalau bangunan di Indonesia yang defaultnya sistem bangunannya itu kira-kira sama apa enggak, itu ditanyain loh Dek. Halo Dek. Mana ini kok diam aja toh ini? Tolong di-on-kan semua videonya dan audionya. Sambil menunggu pertanyaan. Iya, Pak. Mangga, Pak. Mau cerita aja ini. Ini Pak Jikdan ini, dia itu mahasiswa saya. Arsitek tulen. Dan tulen itu maksudnya ya melihat yang keriting-keriting itu ya sama reaksinya seperti adik-adik sekarang ini. Ini dulu dia tahun 2010 ya, saya ketemu dia itu. Tahun 2010 dia masuk jadi asisten saya di Integrated Design Lab di Boise ya. Jadi dari tahun 2010 dia bekerja sampai tahun 2014. Jadi berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun itu dia sudah bisa mengupgrade dirinya ya sendiri sampai dia itu bisa berdebat setara dengan engineer. Jadi kalau berdebat dengan arsitek udahlah kalah semua arsiteknya. Tapi engineer, tukang AC nih, berdebat sama dia, dilayani. Dan dia sekarang di tahun lalu ya, 2019 sebelum pandemi ya, itu sudah aktivitasnya itu sudah di level nasional di Amerika. Dan itu nasionalnya bukan di AIA,
tetapi di ASHRAE, organisasi tukang AC di Amerika. Ini arsitek, mahasiswa saya. Jadi saya tahu persis kegamangan arsitek itu seperti apa ketika awalnya menekuni bidang ini. Tapi saya juga tahu persis arsitek itu bisa jadi apa kalau mereka menekuni bidang ini. Ini sesuatu yang tidak banyak disadari ya. Ini saya ambil contoh begini. Mohon maaf ini out of topic ya. Itu sangat tidak out of topic, Pak. Ini untuk menstimulate dan menyemangati adik-adik, Pak. Jadi di Amerika, bukan di Amerika lah, di lab saya, di lab kami di Boise ya, itu kan pendidikan arsitektur itu kan master ya, kalau di Amerika. Jadi 5 tahun. Dan dia ada di sini ada di arts-nya 3 tahun. Dan kemudian ada tahap masternya. Ini 2 tahun. Nah, saya ketemu dengan Jake itu di sini. Ini saya punya, saya waktu itu mengelola lab IDL ya. Ini Integrated Design Lab. Jadi mereka punya pilihan di University of Idaho ya. Mereka punya pilihan setiap tahun kita kasih kesempatan untuk mengerjakan 2 tahunnya ini sambil magang di lab kami. Nah, itu hasilnya kurang lebih begini. Kalau rata-rata gaji arsitek fresh grade ya, di Amerika itu kurang lebih 30.000 per tahun. Dolar ya? Dolar. 30.000 per tahun. Itu rata-rata. Tapi kalau dia magang di IDL itu berarti mengerjakan proyek-proyek simulasi. Maka alumni kami ya, itu gajinya 45.000. Sama-sama MR. Tapi dia lulusnya setelah dia magang bersama kami. Ini lumayan ini tingginya. Ini gaji pertama ya. Gaji pertamanya. Itu yang selalu menjadi kebanggaan kami ya waktu itu di lab ya. Statistiknya begitu. Jadi begitu anak-anak itu lulus ya, kalau Jake itu lebih ini lagi karena dia setelah 2 tahun selesai MArts dia tambah lagi 2 tahun kerja jadi asisten saya. Dan setelah itu dia melejit, dia kerja di ya, kalau di Amerika itu istilahnya 3-letter firm ya. 3-letter firm itu kan ini EDR, EDR, ini ZGF gitu. Itu udah perusahaan-perusahaan keren lah. Gitu. Kalau nanti silakan di searching ya. EDR itu bangunannya kayak apa saja, terus ZGF itu bangunannya kayak apa saja. Itu dia berada di level yang bangunannya udah istilahnya bangunan tingkat dunia lah, walaupun dia merancangnya mungkin di kota kecamatan. Begitu, ini sekedar mengisi waktu sambil. Halo adik-adik,
Nggak tanya ini gimana nih malah. Atau mungkin ditanya aja ya Pak ya. Ayo Mas Aris Rian Kurniawan, tolong dibuka. Sudah dibuka belum Anda itu? Dek, Sudah, Bu. ya oke. Anda mau bertanya apa mau ditanya? Yo milih. Ayo. Mau ditanya apa mau tanya? Mau bertanya. Nah, iya, mau bertanya. Oke, silakan bertanya. Saya mau bertanya yang tadi kan ada, mungkin saya tidak hafal perhitungan tadi yang transient mungkin Pak. Ya. Untuk Indonesia kan konstruksinya mungkin rata-rata pakai transient ya Pak. Itu Terus model modelnya ya Pak. Terus tadi kata Bapak untuk simulasinya bisa untuk dihitung bangunan tinggi, bisa dihitung hanya satu lantai saja, ya. Pak. Misalkan yang bangunan bawah itu kan mungkin akan ada aneks, yang atas merupakan tower. Itu kan ukurannya berbeda, Pak. Apakah perhitungannya sama atau tidak? Dan mungkin ada satu lagi mau tanya, mungkin nggak tahu out of topic atau tidak, urgennya perhitungan itu sebagai arsitek di Indonesia itu bagaimana Pak untuk menggunakan perhitungan seperti tadi? Ya, sudah ya, dua ya. Itu. Dua ya. Makasih Mas, pertanyaannya bagus sekali. Tadi bagaimana kita memutuskan mengambil satu bagian dari bangunan gitu ya, karena ada bangunan tadi tower dan aneks gitu ya. Tadi disampaikan kita boleh mengambil satu lantai, tapi kalau aneks bagaimana, apakah harus dimodelkan dengan yang lain atau boleh disampling, dan kalau tower juga sebagaimana itu. Saya pikir pertanyaan yang bagus Mas, terima kasih, ini sangat taktis. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya seberapa signifikan pemahaman angka-angka itu untuk kepentingan sebagai seorang arsitek. Silakan Pak Eri, monggo silakan. Pertama tadi saya komentari dikit tentang inputnya transient atau steady state ya modelnya. Itu kita biasanya bisa, itu tergantung programnya Mas. Jadi programnya itu secara inherent dia di awal mereka harus memilih saya mau pakai model yang mana, mau yang steady state atau yang transient. Nah, itu biasanya kita mengetahuinya dari input, ya, input yang diminta apa. Kalau input yang diminta adalah U value, maka kemungkinan besar dia modelnya adalah steady state. Kalau input yang diminta itu adalah conductivity dan thermal properties yang lain, maka kemungkinan besar dia adalah transient. Ya. Jadi itu secara cepat kita mudah untuk melihat apa yang ada di balik model, di balik program, hanya berdasarkan dari inputnya saja. Nah, kemudian yang lantai dimodelkan satu ya, itu kalau lantainya tipikal Mas. Kalau lantainya tidak tipikal ya harus kita pisahkan gitu. Misalnya kita punya bangunan di bawahnya ada podium, kemudian ada tower, mulai dari lantai 6 misalnya. Ya, kita biasanya membuat model yang biasanya saya lakukan adalah kita membuat model dari 1 sampai 5, podiumnya dimodelkan semuanya, kemudian kita buatkan lantai 6, ya kan? Kemudian kita buatkan lantai, katakanlah lantai 100. Itu kita buatkan satu, tengah-tengahnya kita wakili oleh satu aja representasi. Kemudian kita buatkan faktor pengali saja. Itu kalau lantainya tipikal ya. Tapi kalau floor plate-nya berubah, misalnya ada bangunan yang mengerucut ke atas gitu, wah itu lain lagi. Itu harus dimodelkan satu-satu sampai ke atas. Ini hanya untuk menyederhanakan masalah ya. Tapi kan kalau sekarang yang seperti itu sudah bisa diotomasi ya, pakai Rhino atau pakai Grasshopper, itu kita
tinggal gambar sekali terus tinggal di copy ke atas itu sudah mudah lah gitu, untuk melakukan itu. Tentang sejauh mana ini diapresiasi oleh dunia arsitektur di Indonesia, saya agak susah jawabnya. Apakah itu diapresiasi? Iya. Kalau arsitek yang mumpuni di bidang bukan hanya simulasi ya, tapi secara in general di dalam building performance itu pasti memiliki diferensiasi dari arsitek-arsitek yang lain. Di dunia MEP yang saya tekuni, di dunia mechanical engineers, Mas, itu sama juga, gitu. Ada diferensiasi, pasti ada diferensiasi. Sebagian besar bangunan di Indonesia ini dengan kesedihan yang amat sangat ya, saya mengatakannya, sebagian besar bangunan di Indonesia itu kan dirancangnya pakai Excel, Mas, dengan model yang steady state tadi, yang kalau menghitung AC kemungkinan besar pasti oversize, gitu. Sehingga banyak building owners beli chiller 4, yang nyala 2. Ya itu artinya yang 2 kan memang perhitungan salah hitung gitu, terlalu besar perhitungannya. Apakah kita yang bergerak di dalam dunia building performance itu diapresiasi? Sangat diapresiasi. Itu satu hal ya. Permasalahannya adalah yang bikin complicated adalah apakah apresiasi itu nanti akan bisa dikonversikan menjadi keuntungan finansial. Nah itu lain lagi. Di Indonesia itu kalau giliran suruh bayar ya gitu deh. masih susah. Tapi ya insya Allah ke depannya sekarang semua building owner sudah mulai terbuka bahwa mereka tidak boleh lagi menerima bangunan itu hanya dari penampakan luarnya saja, sehingga mereka mulai bertanya, apalagi kalau bangunan di Jakarta sekarang TABG-nya sudah canggih lah dalam bertanya, dalam menegakkan peraturan. Itu trennya sangat baik, gitu. Sehingga kita juga sebagai building designer kita harus merespon itu dengan kesungguhan untuk belajar. Gitu Mas. Jadi saya memang latar belakang saya engineer gitu, tapi sebagian besar karir saya itu bergaulnya sama arsitek. Terima kasih Pak Eri. Di Aris ya. Terima kasih banyak, Pak. Sekali ya. Jadi tadi sudah disampaikan, terutama yang terakhir ya. Terakhir yang selainnya tadi sudah disampaikan, yang terakhir bahwa pasti ada apresiasi yang sangat berbeda dan kini sangat dibutuhkan kemampuan Anda untuk membuktikan bahwa desain yang Anda janjikan itu memenuhi kinerja yang diminta oleh klien. Ya, dan itu sekarang menjadi tuntutan. Tadi sudah disampaikan Pak Eri bahwa klien kita sudah semakin cerdas ya, seperti itu. Nah, Anda itu mempunyai tantangan untuk bisa berkarya dalam kondisi seperti itu. Dan masalah nanti konversinya terhadap hal yang tadi disampaikan dalam bentuk penghargaan yang sifatnya material begitu dan seterusnya, itu belum, saya pikir itu bukan menjadi hal yang perlu menurunkan semangat Anda, karena nanti kalau Anda jadi arsitek Anda akan nanti ada PAUD di sini ya, ada etika tata laku, kaidah tata laku arsitek, di mana di situ Anda dituntut untuk bekerja profesional, dan caranya adalah membuktikan pada proses desain dengan simulasi kinerja bangunan. Monggo Pak Eri, saya persilakan waktunya untuk dilanjutkan, untuk kemudian nanti 14
mungkin 14.45 kita ada diskusi lagi, atau kalau nggak ada ya monggo Pak Eri, intinya asar kita selesai begitu. Silakan. Saya lanjut, Bismillah, kita lanjut lagi dengan mendiskusikan sebuah permasalahan, ya, real ini. Jadi kalau kita punya bangunan, plaza ya, sini ada bangunan dan di sini ada bangunan. Nah, di tengahnya itu ada plaza, dan di plazanya itu ada kanopi. Ini banyak mulai populer kanopi. Pertanyaannya adalah apa yang membuat orang di sini bisa nyaman atau tidak nyaman? Oke, silahkan, ini ada pertanyaan dari Pak Eri. Sayangnya lab mungkin menyediakan coklat atau apa gitu. Tapi ini nggak mendidik ya Pak ya. Ayo Mbak Brilian. Ini bocor ya. Lagi mandi sibuk. Apa ini? Bocor ini. Adik-adik yang kuliah mohon fokus di sini ya. Oke, karena ini adalah pertemuan formal. Mbak Briliana Razani, silakan dicoba dijawab. Kalau enggak nanti yang lain saya panggil. Faktor kenyamanan. Faktor yang menentukan kenyamanan. Faktor yang menentukan kenyamanan pada seseorang yang gambarnya sudah sangat ngarsitek itu Pak Eri gambarnya itu. Di antara ruang di dalam bangunan yang di atasnya ada kanopi. Silakan Mbak. Mbak Briliana. Kalau enggak berarti presensinya tak batalin loh ya, karena Anda tidak standby. Bus gini kok galak banget. Ya, Faktor yang menentukan kenyamanan apa? Berarti ini nanti presensinya dianggap nggak ada ya Mbak Nurul, yang presensi Mbak Briliana saya panggil nggak ada. Oke, saya catat. Sekarang saya mau cari yang lain. Ika Septiana Aulia. Ika? Ini pada kemana ini? Ika, tolong di-on-kan semua ya, audio videonya. Oke, Mbak Nurul catat ya, Mbak Ika ya. Tadi nggak ada orangnya dipanggil. Mana ini? Ada yang mau menjawab nggak? Yang nggak ada dipanggil? yang nggak usah nunggu dipanggil nih. Siapa? Halo. 150 orang loh ini. Iya. Atau pencahayaan nggak Bu? Pencahayaan. Bukan Mas, kita bicara thermal dulu. Oh, percaya thermal. Kita bicara thermal dulu, bukan pencahayaan. Aspeknya thermal Mas. Thermal. Terima kasih Mas tadi sudah mau dimasukkan di sini cahaya radiasi matahari. Silahkan. Ini kira-kira parameter apa yang nanti menentukan kenyamanan di bahasa anunya? Silahkan. Siapa yang jawab? Ini aja. Atau di chatting atau langsung bicara langsung. Silahkan. Karena mungkin terhindar dari matahari. Oh, itu ada kelembaban. Kelembaban, oke. Ya. Kelembaban. Kemudian ada tadi indoor air quality. Oke, indoor air quality mungkin dispesifikan. Ada suhu. Radiasi tadi ya, radiasi. Ya. Suhu, ada lagi siapa nih, material itu suhu saya masukkan sini ya, kelembaban dan suhu. Kecepatan angin Pak, ini ada Mbak Aulia. Kecepatan angin. Wah, ini ada yang menarik nih Pak Rafif, psikologis. Oke, itu paling terakhir saya tulis di bawah sini ya. Nanti mungkin ada simulasi psikologis Pak. Menarik loh Pak. Kalau ruangnya begini, orangnya jadi berbunga-bunga gitu, mungkin asik loh. Apalagi? Ini ada insulasi pakaian. Ini. Oh ya, pakaian, boleh.
kecepatan angin itu udah, sunlight, sun shading itu komponennya ya Pak ya. Radiasi masuk. Radiasi tadi di situ ya, udah ya Mbak. Terima kasih Mbak responnya semua Mas. Ini ada akustik mungkin belum ya. Ini sekarang. Oh, ini ada metabolisme tubuh. Mungkin Oh, ya. activity ya. Activity bagus. Apalagi silakan. Lakukan sini aja lah, pakaian, activity. Activity ya, itu kayaknya psikologis, fisiologis aspek ya. Oke, yang lain. Halo. Ada lagi? Silakan. Ada satu yang belum disebut. Nah, Thermal capacity pada pavement. thermal capacity. Wih. Hebat. Konduksi nih, proses konduksi nih Pak. Thermal capacity pada pavement, kanopi dan bangunan di shading. Mas Muhammad Fatrian Wibowo. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, ini ingat materi thermal mudah-mudahan karena itu ya. Ya. Dosennya GR banget. Thermal Maksudnya capacity. dosennya Bu Eti, bukan saya, atau Bu dia. Dosennya enggak ya saya. Ada satu yang paling penting belum disebut. Ayo, ada satu yang paling penting belum disebut. Ayo, aspek variabel thermal yang paling penting yang belum disebut. Adik-adik jangan merasa down ya, bahwa adik-adik tidak menyebutkan satu yang paling penting itu. Karena saya berdiskusi dengan semua engineer, semua arsitek, juga yang satu itu tidak muncul. termasuk building owner-nya yang ini juga tidak tahu. Nah, ini ada jarak, vegetasi, siluet, ada jarak ini itu belum ya kayaknya atau gimana? Minor. Ada pengaruhnya. Minor, oke. Ada, terima kasih Mas, itu ada pengaruhnya, tapi minor. Ada mungkin ayo dicoba lagi nih, kurang satu nih. Saya tulis ya, vegetasi ya. Vegetasi, angin, bentuk tubuh. Wah ini agak gimana ini kalau bentuk tubuh ini saya. Aliran angin tadi udah ya Pak, kecepatan angin sudah Mas. Coba cari lagi Mas Raffi. Heat transfer. Satu faktor. Kita bentar lagi loh Bu. Jadi saya maju aja ya. Nanti terima kasih yang sudah menjawab. Tapi ada satu faktor ya yang belum disebut, ya, yang sangat penting itu adalah suhu permukaan. Di sini ada suhu permukaan. Suhu permukaan kanopi. Itu boleh dibilang ya, dalam formulasi permasalahan yang seperti ini adalah satu-satunya faktor yang paling penting. Apakah radiasi matahari tidak penting? Penting. Apakah kelembaban suhu udara tidak penting? Penting. Tapi di luar, outdoor condition, suhu dan kelembaban nggak bisa diatur. Itu sudah bawaan dari alam. We just have to live with it. Jadi, kalau udara di luar adalah 35, ya mau nggak mau, bagaimanapun juga, kalau di sini ada kanopi, ya kita intervensinya paling hanya dari vegetasi tadi. Ya memang tidak nyaman kalau 35. Tapi pertanyaannya ketika suhu udara 30 atau 29 atau 28, apakah di sini kita bisa nyaman? Nah, kalau melihat faktor-faktor ini semua, maka satu-satunya faktor yang amat sangat penting itu adalah suhu permukaan kanopi di bagian dalam. Nah, tuh. Nanti setelah ini adik-adik bisa mulai jualan ya, mencarikan solusi kepada building owners yang menggunakan kanopi. Ya, ini sedikit tentang perpindahan panas dari kaca ya. Kalau ada
radiasi yang masuk. Ini adalah radiasi. Ya. Maka sebagian adalah diteruskan. Ya, ini diteruskan. Sebagian dipantulkan. Yang banyak tidak disadari oleh sebagian besar building designers, ada komponen lain yang dalam kasus kanopi amat sangat penting, yaitu apa? Yang diserap. Ketika dia diserap dan ditahan ya di dalam materialnya, maka itulah yang akan menaikkan suhu ini. Nah, tuh pertanyaannya, ya kalau kita kembali kepada apa namanya formulasi permasalahan seperti ini, kalau kita beli kaca agar yang ini rendah, apa yang harus kita perhatikan dari spek kaca? Ada yang tahu? Ada yang jawab masa jenis tadi Mas Rafif. Bukan masa jenis. Oke, U value. Oh, U value. Terima kasih Mbak Hanifah. Yes. U value yang paling berpengaruh terhadap ini. Tetapi di Indonesia, ya, thanks to OTTV, kalau kita beli kaca, yang diperhatikan parameternya adalah apa? Ada yang tahu? Kaca punya 3 properti. Dalam konteks ini, yang paling penting adalah U value, betul. Tapi di Indonesia, karena perhitungan OTTV, yang dianggap penting bukan U value. Kenapa? U value kaca itu kecil sumbangannya terhadap OTTV. Yang sumbangannya paling besar terhadap OTTV, parameter apa dari kaca? Ada yang tahu? SHGC ini? SHGC, betul. SHGC. SHGC atau SHGC atau SC ya. Kalau di Indonesia istilahnya SC. Ya. Solar shading coefficient atau SHGC, solar heat gain coefficient. Jadi thermal properties kaca itu ada U value, SC atau SHGC, dan ada VLT. Ini kaitannya, ini visual light, visible light transmittance. Di Indonesia yang dipermasalahkan selalu itu adalah ini, karena di dalam OTTV dia yang paling besar pengaruhnya. Padahal untuk ini, ya, SC itu tidak akan menambah suhu permukaan. SC itu adalah perbandingan antara yang diteruskan dengan yang datang. Itu SC. Jadi SC itu ya bablas saja. Dia nggak ada apa-apanya dengan nggak ada pengaruhnya dengan suhu dari materialnya. Nah, sehingga ini
ini perlu dihitung. Pertanyaannya adalah, program apa yang bisa menghitung suhu permukaan bagian dalam? Program-program yang tadi itu, yang pakai ini, steady state, kemungkinan besar tidak akan bisa melakukan itu. Tidak akan bisa untuk melakukan perhitungan suhu udara secara akurat. Ya. Jadi kita lihat ya prosesnya ya, yang sudah kita lakukan sekarang ya, proses problem solving ya. Proses dari desain desain proses ya. Itu yang pertama, itu kita harus selalu memulai dari problem identification. Yang jadi masalah sebenarnya apa sih? Kita tahu bahwa di bawah kanopi akan selalu terjadi overheating. Overheating itu terjadi karena apa? Nah, itu yang banyak tidak diketahui oleh bahkan building owner sekalipun tidak paham sebabnya apa. Mereka mengira sebabnya adalah karena radiasi matahari yang kebanyakan diteruskan terkena oleh orang di sini. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah itu adalah secondary radiation. Ya, yang jadi masalah itu adalah secondary radiation. Apa itu secondary radiation? Secondary radiation itu adalah ketika sebuah material terkena matahari, ya, primary radiation-nya sudah lewat, tetapi radiasi ini membuat suhu permukaannya menjadi tinggi. Dan suhu permukaan yang tinggi itulah yang menyebabkan secondary radiation ke sini. Nah, baru setelah itu, setelah problem identification, jadi setiap desain proses selalu memulai dari itu. Kita mau menghitung apa ini? Jangan sampai kita menghitung sesuatu yang salah. Baru kita pilih tools yang tepat. Kita harus, walaupun sama-sama program simulasi, tidak semua program simulasi itu sama. Tidak semua program simulasi itu bisa menghitung suhu permukaan bagian dalam. Karena itu kita harus memilih tools yang tepat. Apa? Dan kemudian baru yang ketiga, kita hitung skenarionya seperti apa. Nah, skenario itu juga kita mau serealistik apa, atau kita mau worst case scenario aja. Kalau worst case scenario kan dalam kondisi overheating ini, worst case scenario-nya adalah anginnya mati, ya, tidak ada angin sama sekali. Ya boleh saja kita menghitung worst case scenario, tapi kan kita mau tahu di luar worst case scenario ada berapa lama sih, ada berapa banyak sih jam yang kita bisa mendapatkan kenyamanan. Nah, ini yang membuat skenario itu yang saya lakukan di sini. Ini bangunannya nyata ya. Ini ada ini, cuman saya belum boleh menyebutkan lah namanya. Bangunannya adalah kurang lebih seperti itu. Ada bangunan lengkung-lengkung ya di dalamnya, di tengahnya adalah sebuah plaza, ya, sebuah plaza. Nah, karena kita ingin tahu skenario yang realistik, ya, dan faktor yang cukup menentukan ya selain daripada kanopi adalah kecepatan angin. Nah, kita
juga melihat, kita masukkan bangunan-bangunan di sekitarnya, dan kita lakukan studi CFD, Computational Fluid Dynamics, dan kita lihat seberapa besar aliran udara yang kemungkinan terjadi di sini. Nah, ini kita lakukan, dan kemudian kita juga melakukan berbagai simplifikasi ya. Coba bayangkan saja, ini ruangan outdoor, tapi kita harus mengasih atap, ya nggak bisa. Kalau sesuatu dikasih atap berarti dia harus dikurung. Nggak ada program simulasi yang cuman boleh ngasih atap doang gitu. Dindingnya juga harus kita definisikan. Nah, bagaimana mendefinisikan dinding ini sehingga merepresentasikan dia sebagai udara kosong aja gitu. Nah, ini juga simplifikasi yang kita harus pahami. Bagaimana caranya mendefinisikan dinding yang secara termal dia ekuivalen dengan udara kosong. Nah, ini berbagai permasalahan itu baru kemudian kita menghitungkan hasilnya di sini. Dalam parameternya yang saya pilih adalah UTCI, Universal Thermal Comfort Index. Ya. Nah, ini juga kondisinya masih cukup panas ini ya, 38 itu panas banget, UTCI 38 derajat. Tapi kita sudah bisa melihat bahwa ada efek apa ini di sini ya, udah mulai dia ada yang lebih sejuk lah gitu minimal. Dan ini padahal baru jam 10 pagi ya, sudah 38, jadi sangat tidak nyaman. Begitu kurang lebih, sehingga dari skenarionya ya sudah selesai skenarionya, baru kita membahas hasil. Nah, ini secara konseptual semua proyek simulasi selalu mengikuti ini. Ya, ketika kita memilih tools, tidak semuanya harus kita lakukan dengan simulasi. Kalau bisa dihitung pakai Excel, kenapa harus simulasi? Ya, kalau bisa dihitung pakai kalkulator, kenapa harus pakai Excel? Itu alur berpikirnya kurang lebih seperti itu. Demikian Bu Sugini. Terima kasih Pak Eri, alhamdulillah sangat mencerahkan dan membuat kita tersadar bahwa banyak hal yang kita lewati ketika kita bermain-main dengan simulasi, yang sebagian dari kita lebih terpesona dengan warna-warna yang indah dan merasa sudah selesai kalau sudah men-publish warna-warna itu di dalam sebuah report gitu ya. Tadi Pak Eri sudah menyampaikan bahwa di dalam proses yang nanti adik-adik akan hadapi, pertama pastikan identifikasi problem itu tepat. Ya, kasus apa yang sedang Anda hadapi, sehingga dari situ Anda tahu indikator apa yang menjadi penting dan parameter apa yang Anda harus pilih. Kemudian dari situ Anda meneruskan dengan menetapkan tools yang tepat, ya, sehingga tidak hanya hafalan begitu tadi ya. Jadi kalau ini ya begitu, kalau itu ya begitu. Tapi kalau OTTV memang harus Anda lakukan karena Anda bagaimanapun juga berhadapan dengan regulasi nasional yang pemberian izin bangunan itu keluar kalau ada perhitungan OTTV-nya begitu ya. Tetapi untuk kemudian tugas akhir dan untuk kepentingan pendalaman kali ini, Anda harus tahu betul, tadi disampaikan Pak Eri, tidak harus misalnya melihat shading koefisiennya, tapi U value-nya dan seterusnya. Contoh saja, termasuk tadi Pak Eri sudah menyampaikan proyek yang sedang dijalani beliau. Anda juga harus cerdik bagaimana membuat skenario sehingga yang ruang luar yang terbuka itu di dalam keterbatasan simulasi yang harus membuat ruang yang tertutup, Anda harus cerdik bagaimana caranya membuat dinding yang mewakili udara dan seterusnya. Itu penggambaran secara konseptual yang Anda harus pahami begitu ya. Kalau operasinya nanti dilalui berlahan-lahan, tapi ini sangat penting Anda pahami. Mudah-mudahan ini Anda jadi duduk di dalam cara pandang yang tepat. Seperti itu. Pak Eri, terima kasih sekali untuk di akhir ini. Mudah-mudahan kesimpulan saya
bisa mewakili. Kalaupun tidak nanti sajian Pak Eri yang sangat menarik ini menginspirasi, dan nanti juga link-link yang akan tadi disampaikan ke kami untuk kami belajar lebih dalam nanti akan memperkaya. Tapi tadi walaupun sudah jam 5.04 saya tetap memberikan kesempatan 1-2 pertanyaan gitu yang sangat penting untuk Pak Eri. Adik-adik mahasiswa ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Halo, Dek. Sebelum nanti kita asar, break, dan kemudian meneruskan ke kelas masing-masing. Anda boleh langsung menyampaikan atau dengan chatting. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, intinya adalah cara berpikir menggunakan simulasi untuk performance based design adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Eri dengan sangat mendalam dan Anda praktekkan, dan tadi sudah sampaikan yang terakhir, kalau memang harus simulasi, harus pakai simulasi, pilih yang tepat, tapi kalau bisa menggunakan, tidak harus berupa simulasi, kalau bisa diwakili Excel, mengapa harus simulasi, dan kalau bisa kalkulator, mengapa juga harus Excel begitu. Intinya begini Bapak, yang terpenting semangat simulasi itu membuktikan bahwa bangunan Anda mencapai kinerja. Jadi jangan terpesona oleh seolah-olah setelah pakai simulasi gitu terus hebat banget tetapi memaknainya nggak paham. Nah, itu yang bahaya, ini sering penyakitnya seperti itu. Marilah kita belajar bersama, dan Pak Eri tadi sudah menyadarkan kita. Pak Eri, terima kasih sekali. Mari kita beri applause untuk Pak Eri dengan reaction tepuk tangan boleh, love boleh, dan silakan. Terima kasih Pak Eri. Dengan demikian maka kita sudah selesai untuk sesi yang kuliah umum. Dari akan Pak Eri, untuk kemudian saya mohon izin akan memberikan pengumuman untuk kepentingan yang selanjutnya. Monggo Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Masya Allah, jangan semoga kapok jadi ya Pak Eri. pahala ya. Ya. Mudah-mudahan besok lagi kami banyak berguru loh Pak Eri, jangan kapok. Oke, adik-adik sekalian, ini sudah asar, dan maka dengan demikian kita sudah selesai. Nanti Anda akan mendapat tugas untuk membuat resume dari apa yang sudah disampaikan Pak Eri, dan kemudian dilanjutkan dengan penugasan di kelas. Untuk itu maka ini kelas ini akan ditutup ya Pak Wisnu. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan membuka kelas lain di setelah asar. Begitu Pak Wisnu yang akan di-share di classroom. Begitukah Bapak Ibu sekalian? Ya, lanjut langsung setelah asar langsung ke kelas masing-masing gitu. Oke, berarti ini sudah ditutup. Ini sudah ditutup. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, dan kepada Pak Eri juga kami mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya masuk